Hai, saya Visa Yono. Saya mau share buku. Judulnya Self Theories, penulisnya Carol S. Dweck PhD, terbitkan oleh Routledge, imprint of the Taylor and Francis Group. Tahun 2000, diterbitkan lagi dalam bahasa Indonesia oleh Bentang Aksara Cahaya, cetakan ke-7 bulan Juli tahun 2023. Bab 1. Apa yang mempromosikan motivasi adaptif? 4 kepercayaan dan 4 kebenaran tentang kemampuan, keberhasilan, pujian, dan kepercayaan diri. Penanda individu-individu sukses adalah mereka mencintai belajar, mencari tantangan, menghargai usaha, dan tabah saat menghadapi hambatan. Lihat Sorich and Dweck in Press. Dalam buku ini saya menampilkan riset yang menjelaskan mengapa beberapa murid menunjukkan kualitas-kualitas berorientasi penguasaan ini dan yang lain tidak. Riset ini menantang beberapa kepercayaan yang sudah umum di masyarakat kita. 1. Kepercayaan bahwa murid-murid dengan kemampuan tinggi cenderung menunjukkan kualitas-kualitas yang berorientasi penguasaan. Anda mungkin berpikir bahwa para murid yang memiliki penguasaan tinggi akan menjadi orang-orang yang menikmati tantangan dan gigih saat menghadapi hambatan. Malah, kebanyakan murid ini adalah yang paling khawatir akan kegagalan dan tentu saja mempertanyakan kemampuan mereka serta melemah saat menghadapi kesulitan. Yang kedua, kepercayaan bahwa keberhasilan di sekolah langsung menciptakan kualitas-kualitas berorientasi penguasaan. Kita mungkin berpikir bahwa saat para murid sukses, mereka lebih percaya diri dan bersemangat untuk menghadapi lebih banyak tugas yang menantang. Kebenarannya, kesuksesan itu sendiri hanya sedikit mendorong hasrat murid terhadap tantangan atau kemampuan mereka untuk menghadapi hambatan. Bahkan, kita akan melihat bahwa ada sedikit efek yang bertentangan. Kita mungkin berpikir bahwa saat para murid sukses, mereka lebih percaya diri dan bersemangat untuk menghadapi lebih banyak tugas menantang. Kebenarannya, kesuksesan itu sendiri hanya sedikit mendorong hasrat murid terhadap tantangan atau kemampuan mereka untuk menghadapi hambatan. Bahkan, kita akan melihat bahwa ada sedikit efek yang bertentangan. Yang ketiga, kepercayaan bahwa pujian, terutama pujian terhadap kecerdasan murid, mendorong kualitas-kualitas berorientasi penguasaan. Penguasaan di sini maksudnya achievement. Ini adalah kepercayaan yang paling diyakini masyarakat kita. Di jalan, pasti selalu ada orang tua yang memberitahu anak mereka betapa cerdasnya anak-anak itu. Harapannya adalah pujian itu akan menanamkan kepercayaan diri sehingga membangkitkan serangkaian kualitas yang diinginkan. Saya akan menunjukkan bahwa bukannya membangkitkan kualitas-kualitas yang diharapkan, tipe pujian ini akan membuat para murid takut terhadap kegagalan, menghindari risiko, meragukan diri sendiri saat gagal, dan kurang mampu menghadapi hambatan. Yang keempat, mereka mempercayai bahwa kepercayaan diri murid akan kecerdasan mereka adalah kunci kualitas-kualitas berorientasi penguasaan. Hingga tahap tertentu sepertinya logis untuk berasumsi bahwa para murid yang percaya diri akan kecerdasan mereka, yang jelas mempercayai bahwa mereka cerdas, tidak akan memiliki ketakutan terhadap tantangan dan kegagalan. Sepertinya ini logis, tetapi tidak benar. Bahkan mendekati pun tidak. Banyak individu yang paling percaya diri tidak ingin kecerdasan mereka dites terlalu berat. Dan percayaan diri mereka yang tinggi terlalu cepat terguncang saat dihadapkan dengan kesulitan. Tidak diragukan lagi, gagasan masyarakat kita tentang keberhasilan, pujian, dan kepercayaan diri menarik secara intuitif. Gagasan-gagasan itu muncul dari keyakinan beralasan bahwa jika para murid mempercayai kemampuan mereka, mereka akan bertahan. Bagaimana bisa itu tidak benar? Saya tidak menyatakan bahwa kegagalan dan kritik lebih berguna daripada kesuksesan dan pujian. Saya juga tidak berargumen bahwa suatu perasaan percaya diri bukan hal yang buruk untuk dimiliki. Tapi, saya akan berargumen bahwa itu bukan inti motivasi atau kunci pencapaian. Ketika saya menjabarkan program riset saya tentang masalah-masalah ini, Anda akan memahami mengapa masing-masing kepercayaan yang ditampilkan adalah salah. Anda akan mempercayai mengapa kemampuan, keberhasilan, kecerdasan, pujian, dan kepercayaan diri tidak akan membuat para murid menghargai usaha atau mencari tantangan, atau bertahan secara efektif dalam menghadapi masalah, dan mengapa semua itu seringkali menimbulkan efek sebaliknya. Jadi, kalau begitu, apa keyakinan-keyakinan yang membangun kualitas-kualitas
berorientasi penguasaan yang kita inginkan.